mahasiswa-mahasiswa dan orang-orang yang anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita ke depan untuk memahami konsekuensi dari sebuah kehidupan digitalisasi ini. Next, bahwa tantangan-tantangan berat ini harus menjadi pekerjaan kita. Saya sebagai akademisi tentu berpikir bagaimana membangun epistemologis yang konstruktif tentang bagaimana dunia digital itu bisa diterima oleh masyarakat, baik masyarakat educated people, masyarakat terpelajar, maupun masyarakat awam. Saya kira ini pekerjaan akademisi untuk merumuskan itu secara konseptual. Kalau Mas Andre, Mas Tommy, ini kemudian Mbak Astrid itu kan praktisi-praktisi di lapangan yang memang bersentuhan langsung dengan dunia-dunia ini. Ya, yang kelas-kelasnya saya yang memang hanya teoritis gitu ya. Duduk di bangku kemudian menjelaskan ke mahasiswa, ya memberikan pembelajaran teoritis. Ya, tapi perlu pemahaman secara praksis. Saya kira epistemologisnya itu harus perlu menjadi pengayaan bagi kita. Kemudian yang kedua yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita adalah bagaimana ya platform-platform Indonesia makin cakap digital ini pada ranah ontologisnya. Ya, ontologisnya itu bagaimana sesungguhnya dia memiliki objeknya apa, sasarannya apa, implikasinya apa di saat sesuatu itu dicanangkan. Bicara tentang digitalisasi, bicara tentang Indonesia makin digital, objeknya siapa? Harus real dan jelas. Saya kira ini perlu perumusan yang konstruktif untuk melihat itu secara praksis. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aksiologisnya, ya sasaran tujuan manfaatnya apa. Jadi trio epistemik ini, tiga epistemologis ini, epistemologis kemudian aksiologis ontologis ini menjadi sesuatu yang harus di branding ya baik oleh Kominfo maupun kita sebagai praktisi dunia digital. Agar apa? Peserta-peserta didik kita, anak-anak kita, generasi-generasi bangsa ini terselamatkan dari tantangan-tantangan global, ya, tantangan-tantangan era disrupsi ini. Maka dalam rangka itu, ya, Kominfo perlu memperkaya konten-konten yang mengarah kepada ya pemberian inspirasi kognitif. Bagaimana memberikan ruang-ruang dialog bagi anak-anak bangsa ini untuk selalu beradaptif, akomodatif, responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi. Ya, terjadinya persoalan-persoalan degradasi moral, terjadinya tawuran, terjadinya kenakalan remaja. Saya kira ini karena faktor-faktor kognitif yang tidak sempurna dilaksanakan, kemudian faktor psikomotoriknya yang tidak mapan. Kemudian yang paling penting adalah empirik bagaimana dia beradaptasi dengan situasi dan kondisi di mana mereka berada. Saya kira kampanye literasi ini menjadi harus terus digengungkan, harus terus dibumikan, digelorakan agar generasi-generasi milenial ini melek dengan kondisi dan sosial di mana mereka berada. Itu yang penting. Dalam konteks literasi berdakwah, maka skim atau area dakwah kita tentu memiliki zona ruang dan waktu. Bagi Mas Hendro yang bergelut di dunia bisnis, Mas Tommy di dunia bisnis, ya Mbak Astrid di dunia bisnis, maka ruang geraknya adalah bagaimana meningkatkan ya kapasitas bisnisnya menjadi sesuatu yang marketable dan bisa memberikan kebermanfaatan kepada diri dan orang lain. Nah, ini area dakwah yang dimainkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, saya sebagai dosen, sebagai tokoh agama, sebagai pimpinan organisasi, tentu area dakwah kita berbeda-beda. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Tujuan ending akhirnya adalah memberikan kebermanfaatan ya kepada seluruh anak bangsa. Saya kira ini hal-hal yang perlu digelorakan oleh kita sekalian di dalam mengisi ruang-ruang digital itu dengan konten-konten yang mengajak kepada kebaikan. Maka area dakwah kita itu bisa saja dakwah aulamiyah. Istilah saya dakwah aulamiyah, yaitu dakwah yang universal. Ya, konten-konten medsos ini harus diisi dengan ya hal-hal yang sifatnya universal.
moderasi beragama yang didengungkan oleh pemerintah saat ini adalah bagian yang harus diisi di dalam konten-konten media dakwah. Ya, dakwah aulamiyah ini adalah sesuatu yang strategis. Dakwah aulamiyah dakwah yang universal. Di situ ada keadilan, ada kesetaraan, ada kesejahteraan. Di saat bicara tentang keadilan, maka tidak ada lagi persoalan sekat agama di situ. Tidak ada lagi persoalan ras di situ. Tidak ada lagi persoalan identitas di saat bicara tentang konsep-konsep keadilan. Maka di situ peran-peran kita untuk memberikan edukasi-edukasi yang profetik untuk menghadirkan anak-anak bangsa yang melek dan cakap digital. Sehingga dakwah aulamiyah, dakwah universalitas, dakwah syumuliyah, dakwah yang sifatnya universalitas itu menjadi roh yang perlu terus dikembangkan. Sehingga kita bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika ini adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi kita untuk merespon ya kondisi zaman. Ya, terjadinya pemahaman-pemahaman radikalisasi, radikal, pemahaman ekstrim, pemahaman kiri, kelas kanan, kelas kiri. Itu disebabkan kenapa? Karena mereka ya kurang beradaptasi dengan realitas empiris, realitas sosial. Dan saya kira di sinilah peran kita untuk memberikan kecakapan digital, kecakapan interaksi simbolistik, interaksi komunikasi, interaksi persuasif kepada seluruh elemen anak bangsa. Sehingga tidak lagi ada ekstrim-ekstrim, tidak ada lagi radikal-radikal yang muncul di kalangan-kalangan anak bangsa. Dan saya kira ini literasi-literasi dakwah harus diisi dengan konten-konten kesejahteraan, konten-konten yang menghadirkan kebermanfaatan untuk terciptanya negara bangsa yang adil dan sejahtera. Saya kira perlu ada sistem manajemen yang baik, manajemen dakwah atau manajemen literasi yang terukur dan strategis. Ya, di saat kita bicara tentang Indonesia makin cakap digital, apa instrumennya? Itu perlu dicari jalan keluar tentang Indonesia cakap digital. Instrumennya apa dia cakap? Indonesia apa instrumennya sehingga Indonesia memiliki kecakapan digital dari hari ke hari meningkat. Ada instrumen instrumental yang perlu diuji secara ilmiah sehingga kita bisa mengukur dalam target sekian tahun, dalam target sekian waktu Indonesia makin cakap digital dalam ranah-ranah yang sudah ditentukan dalam instrumen-instrumen itu sendiri. Saya kira ini hal yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Sebagai peneliti tentu memberikan saran rekomendasi untuk melihat ya tataran-tataran ukuran konten-konten dakwah itu dalam konteks yang universal. Sehingga perlu di saat kita manajemen sesuatu ya dalam konteks digital itu, maka bisa kita mengukur ada planningnya dan seterusnya sesuai dengan teori-teori manajemen. Saya kira Mas Andro dan Mas Tommy itu sangat paham tentang itu, saya sangat alim ya, tentang istilah-istilah manajemen dan manajerial itu. Sehingga dalam hal ini kita sebagai orang-orang yang punya kompetensi di situ terus berkontribusi konstruktif untuk menghadirkan Indonesia makin cakap digital. Kemudian yang berikutnya konten-konten dakwah itu harus diisi ya dengan hal-hal yang sifatnya ya profetik. Profetik itu adalah hal-hal yang sifatnya kenabian. Ya, istilah-istilah saya adalah istilah profetik itu adalah istilah kenabian. Bagaimana nabi itu ya seorang nabi memiliki karakter-karakter kejujuran. Ya, di dalam bermedsos harus jujur. Ya, sehingga perlu apa yang disampaikan oleh Mas Andro dengan Mbak Astrid tadi itu sangat penting sekali. Ya, bagaimana safety digital, kenyamanan kita berdigitalisasi, maka harus dilambari dengan sifat kejujuran. Ya, jika ada yang loss, ada yang hilang dari sifat kejujuran itu, maka akan terjadi hacking di mana-mana, hacker di mana-mana, ya banyak pemalsuan di mana-mana. Saya kira manajemen profetik itu menjadi sesuatu yang harus ya terintegrasi dengan konteks konten-konten media sosial kita yang saat ini
ya, bertebaran ya media-media yang vulgar dalam konteks yang menghadirkan hal-hal yang negatif yang bisa merusak ya anak bangsa. Sehingga peranan kita sekarang adalah mencoba mentransformasi hal-hal yang tidak baik menjadi baik, hal-hal yang konten-konten yang negatif menjadi konten-konten yang sangat positif untuk kemajuan dan keberpihakan kepada anak-anak generasi bangsa. Manajemen propedek itu penting. Kenapa? Karena itu akan bisa menghadirkan sebuah nuansa-nuansa harmoni di kalangan anak bangsa. Ya, baik harmoni di media, harmoni di luar media, harmoni di interaksi, harmoni dalam kebijakan, harmoni dalam politik, harmoni dalam budaya. Saya kira itu adalah manajemen propedek yang harus menjadi ya simbol bagi kita sekalian untuk menghadirkan itu, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Kejujuran itu menjadi sesuatu yang paling poin di dalam manajemen propedek. Kemudian ada amanah, ya, akuntabilitas, ada kepercayaan, ada trust. Sebagai seorang pembisnis, ya trust itu harus dibangun pertama. Ya, kepercayaan publik, kepercayaan konsumen itu menjadi sesuatu yang harus mesti, sesuatu yang menjadi satu keharusan bagi kita orang-orang yang bergelut di bidang digitalisasi, di bidang media sosial, bidang apapun, trust itu menjadi suatu keharusan. Manajemen propedek adalah menghadirkan trust, menghadirkan amanah, menghadirkan kejujuran, menghadirkan ya akuntansi publik, bagaimana masyarakat menerima, ya dengan syarat bahwa ada amanah, bahwa kita ya menghadirkan kepercayaan itu, menjalankan amanah sesuai dengan tupoksinya, tugas dan fungsinya. Ya, saya kira manajemen dakwah dalam konteks manajemen propedek untuk menghadirkan Indonesia makin cakap digital itu harus diawali dengan amanah. Ya, sebagai pebisnis harus jujur, sebagai pembeli harus jujur, sebagai guru harus jujur, sebagai politikus harus jujur. Saya kira itu adalah bagian terintegrasi di dalam dakwah, ya, literasi dakwah. Kemudian ada tablik, ada manajemen propedek adalah tablik. Ya, tablik itu adalah menyampaikan visi misi, ya, mengkomunikasikan pesan-pesan propedek itu kepada halayak publik. Sebagai bisnismen, dia menghadirkan ya konstruk-konstruk ya bisnis yang menyebabkan konsumen puas dan seterusnya sesuai dengan ya metode strategi marketingnya. Itu adalah bagian daripada manajemen propedek yang menghadirkan sebuah ya informasi edukatif terhadap halayak. Itu manajemen tablik yang dihadirkan oleh para nabi, para rasul, para utusan Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen propedek itu adalah manajemen patonah, kecerdasan. Saya kira cerdas memahami situasi dan kondisi. Ya, saat ini saya harus cerdas menghadapi waktu karena waktunya singkat. Ya, harus ada patonah, harus ada kecerdasan, baik kecerdasan intelektual. Ya, ini penting kecerdasan intelektual. Kemudian kecerdasan spiritual. Nah, ini kecerdasan hati ini, kecerdasan spiritual. Kemudian kecerdasan sosial. Bagaimana melihat realitas sosial. Kemudian kecerdasan emosional. Ya, apabila ya 4 kecerdasan ini ya bermuara pada titik anak bangsa, maka dia akan menghadirkan ya masyarakat yang makin cakap digital. Kenapa? Karena kuat secara spiritualitasnya kuat, kemudian emosionalitasnya kuat, kemudian intelektualitasnya kuat, kemudian sosialitasnya kuat. Saya kira 4 elemen poin inilah menjadi kunci utama menghadirkan masyarakat yang cakap digital. Nah, jadi itu manajemen yang harus diimplementasikan dalam praksis, ya bukan saja dalam aspek teoritis semata. Maka kita sebagai orang-orang yang bergelut di bidang itu, maka manajemen dakwah, manajemen pemasaran, manajemen digital yang harus dihadirkan adalah bagaimana manajemen platform digital yang baik, kemudian manajemen perencanaan yang matang, materi atau konten dakwah keislaman, dakwah keumatan, dakwah kebangsaan, dakwah ekonomi, politik, budaya yang selalu ya sesuai dengan ya apa yang aktual, ilmiah, relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Saya kira menjawab fenomena-fenomena sosial di masyarakat itu perlu manajemen yang baik. Sekali lagi, tambah cakap digital seseorang, tambah cepat dia menangkap persoalan kehidupan. Nah, ini yang disebut dengan manajemen prophetic tadi. Selanjutnya, bahwa di dalam melihat konten-konten dakwah yang saat ini perlu ada konten yang interaktif. Tadi ada konten adaptif, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana berada. Jadi kalau bicara tentang agama, ya gunakan ya media-media yang bisa direspon konstruktif oleh audiens, menyampaikan konten-konten yang sejuk, menyejukkan, jangan konten-konten yang provokatif. Dan itu saya kira semua agama tidak membenarkan bahwa berdakwah itu ramah, bukan marah. Ya, dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ya, tagline seperti ini kan harus terus digaungkan agar masyarakat kita itu adalah masyarakat yang humanistik. Bahwa dakwah yang humanis itu adalah yang memanusiakan manusia. Kalau istilahnya Prof. Kuntowijoyo adalah ya humanism. Bagaimana manusiakan manusia. Bahwa di saat kita menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan diterima baik oleh logika berpikirnya maupun naluri instingtifnya, menerima suatu pesan-pesan itu adalah pesan yang baik. Maka pesan dakwah, literasi digital yang baik adalah yang mengandung konten-konten humanistik. Ya, ada sesuaikan dengan psikologi sosial audiens. Kalau bicara tentang psikologi audiens, maka disitulah pentingnya psikologi komunikasi yang harus dihadirkan oleh kita sebagai ya pemerhati maupun praktisi di lapangan. Kemudian yang tak kalah penting adalah kita harus melihat literasi dakwah itu dalam konteks konten moderatif. Harus kita semua berpikir moderat. Ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ekstrim. Ya, tidak apalagi tidak toleran. Ini sesuatu yang mengganggu stabilitas dan kenyamanan berbangsa dan bernegara. Maka bagi kita masyarakat yang multikultural, manusia Indonesia yang amat sangat plural, harus ya konten-konten moderasi itu harus selalu didengungkan. Moderasi Pancasila misalnya kita punya, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Itu adalah moderasi Pancasila yang menghadirkan kearifan-kearifan lokal, kearifan-kearifan budaya yang tentu itu menjadi segmen pasar bagi pembisnis misalnya. Segmen pasar yang sangat peluang yang kuat bagi orang yang menangkap peluang, peran, dan strategi. Maka konten moderatif itu sesuatu yang menjadi suatu keharusan. Dalam berdakwah tentu, ya dalam mengisi digital ini harus berangkat dari konsep-konsep yang moderat. Di samping interaktif, adaptif, kemudian humanistik tadi. Dan itulah sesungguhnya literasi ini harus dikembangkan. Ya, pertanyaan kita kemudian adalah kenapa masih terjadi anak-anak bangsa yang masih melakukan kekerasan, bom bunuh diri lah, kemudian jihad dan seterusnya, masih menggunakan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan koridor agama. Ya, karena kita mungkin tanda kutip kita belum bisa menghadirkan ya konten-konten dakwah yang moderatif di media. Ya, selama ini ya media ya menurut hasil riset masih sekitar 20-30% konten-konten kekerasan itu muncul di media. Saya kira ini tantangan kita, tantangan Kominfo, tantangan akademisi, tantangan kita untuk terus menghadirkan ya konten-konten yang humanistik, konten-konten yang persuasif, konten-konten yang moderatif untuk bisa menggiring kognisi, pemikiran, nalar, worldview dari anak-anak bangsa ini agar mereka duduk ya sama rata, berdiri sama tinggi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita gaungkan di komunitas-komunitas masyarakat kita. Masih ada waktu, Mas Tommy? Ya, masih, silakan. Oke. Kenapa? Karena peradaban manusia atau civilization kita itu ya bahwa hasil daya nalar, hasil daya konstruktif, hasil daya pikir manusia yang menghasilkan kebermanfaatan kepada banyak orang, itulah peradaban. Maka peradaban yang dihadirkan
oleh suatu dan kondisi itu harus ditangkap sebagai sebuah peluang dan sekaligus tantangan bagi kita. Ya, dalam teori-teori Alvin Toffler misalnya, dia katakan ada peradaban agraris, industri, dan informasi. Maka kita sekarang berada pada ya era informasi yang sangat masif. Ya, pandemi misalnya, pandemi COVID-19 ini menghadirkan peradaban baru. Kalau bukan karena pandemi, mungkin sistem virtual ini tidak muncul, Zoom meeting nggak muncul. Ya, artinya bahwa setiap situasi dan kondisi menghasilkan peradaban, menghadirkan peradaban. Ya, civilization itu yang menghasilkan peradaban sipil yang lahir dari konstruk-konstruk berpikir dan kemudian diberikan manfaat oleh orang lain dan berkemanfaatan untuk universal. Maka itu harus menjadi concern kita di dalam menyikapi era-era digital ini. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita beradaptasi secara konstruk terhadap realitas-realitas empiris sosial itu. Next slide. Bahwa kita dalam konteks berbangsa dan bernegara dan lebih fokus kepada bagaimana Indonesia makin cakep digital. Paling tidak penguatan budaya digital itu kuat. Ya, budaya digital itu yang saya maksud dalam konteks ini adalah bagaimana budaya berpikir dan bagaimana budaya melakukan interaksi dengan media, budaya bagaimana berinteraksi dengan audiens, budaya bagaimana melihat situasi dan kondisi di mana dia berada. Maka budaya-budaya digital ini ya harus masif disuarakan kepada semua elemen sehingga target-target Indonesia makin cakap digital terus capai dengan optimal. Dalam hal ini ya perlu medium-medium strategis untuk menghadirkan itu semua. Budaya digital yang dihadirkan dalam literasi berdakwah yang penting bagi kita adalah ada sentuhan-sentuhan persuasif yang dihadirkan oleh pelaku-pelaku dakwah. Ya, pelaku dakwah ini misalnya bagaimana wasilah dakwah, materi atau media dakwah yang disampaikan, baik media dakwah secara tertulis maupun tidak tertulis, atau pakai perantara maupun tidak perantara, atau menggunakan media sosial. Itu semua adalah wasilah, wasail, media-media yang bisa digunakan dalam rangka ikut serta mencerdaskan anak bangsa dalam konteks melakukan sikap-sikap digital, literasi digital bagi anak bangsa. Contoh misal di dalam kita berbangsa dan bernegara, bagaimana orang memahami tentang hormat bendera saja, hormat merah putih, bendera merah putih saja itu banyak anak bangsa yang tidak mau hormat terhadap bendera. Kenapa? Karena mereka kurang memahami literasi tentang bagaimana menghargai perjuangan bangsa. Bagaimana founding father kita berjuang untuk mempertahankan bendera merah putih itu. Nah, kenapa? Karena pemahaman mereka yang sangat rigid, pemahaman keagamaan yang sangat narrow minded, sangat terbatas, sehingga mereka berideologi, berkeyakinan bahwa tidak boleh hormat kepada benda seperti bendera merah putih. Hal ini perlu diliterasi pemahaman anak bangsa yang seperti ini. Dengan bagaimana caranya? Coba bangkitkan girah-girah inspirasi pahlawan bangsa dalam semua ruang dan waktu, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk mencaci maki tempat dia tinggal sendiri, mencaci maki kebangsaannya sendiri. Nah, saya kira hal-hal seperti ini menjadi PR yang harus terus kita dengungkan agar mereka melek, mereka paham, mereka ngerti arti dia berbangsa, ngerti bagaimana cara berkeindonesiaan yang baik, ngerti bagaimana menjadi Pancasila yang benar dan baik, dan seterusnya. Sehingga perlu pengayaan aspek-aspek itu. Literasi berdakwah dalam ranah budaya
budaya-budaya yang berkembang di tengah masyarakat jangan sebentar sedikit-dikit dianggap bid'ah, dikit-dikit dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, itu perlu pemahaman yang komprehensif, memahami tentang konteks budaya. Mana budaya yang sesuai dengan kultur masyarakat ketimuran, masyarakat Indonesia, pertahankan. Ya, jika ada budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan kultur ketimuran, perlu ada filterisasi. Di situ pentingnya filterisasi keagamaan. Agama yang filter. Bagaimana meyakini ya agama dengan benar, agama yang adaptif dengan realitas sosial empiris, sehingga masyarakat ya kita adalah tidak serta-merta menyalahkan budaya-budaya itu. Ya. Di dalam konsep Quran, hadis maupun kitab-kitab suci agama lain banyak bicara tentang bagaimana menghargai budaya, menghargai perbedaan, menghargai multikultural suatu bangsa. Kalau konsep Quran kan menjelaskan misalnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata ta'aruf itu adalah sangat universal. Ya, Allah ciptakan Anda, Tuhan menciptakan Anda berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beridentitas yang berbeda-beda. Ya, tujuan utamanya apa? Untuk saling integratif, saling interaksi, saling kenal mengenal, saling tegur sapa, saling menemukan kenali. Satu budaya saling menemukan kenali sehingga akan terjadi harmoni di saat budaya bertemu dengan budaya, ya berinteraksi secara harmoni. Disitulah esensi ya kemanusiaan itu sendiri. Esensi humanistik itu di situ. Sehingga peradaban-peradaban manusia yang hadir ya akan menghadirkan harmoni di tengah bangsa. Ya, itu penting menjadi pembelajaran yang konstruktif buat kita sekalian. Bahwa konten-konten dakwah yang humanistik tadi perlu diperbanyak sehingga anak bangsa tidak terkapar dengan paham-paham yang bisa menghancurkan peradaban kemanusiaan. Terakhir, bahwa dalam hal dakwah melalui literasi digital ini, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca, pemirsa, ya atau pengguna. Ya, strateginya adalah gunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Ya, gunakan kata-kata yang inspiratif, yang tidak sulit, tidak jelimet, sehingga pesan-pesan dakwah humanistik kita itu diterima oleh audiens. Kemudian yang tak kalah penting adalah strategi. Strategi itu harus lihat stratumnya. Kalau kita bicara sama anak-anak, ada strateginya. Kita bicara sama remaja, ada strateginya. Ada konten-konten yang sesuaikan dengan stratum audiens. Ini penting, jangan samaratakan. Ya, di saat kita bicara tentang ekonomi, ya otomatis tidak bisa ditangkap oleh anak kecil. Ya, tidak bisa ditangkap oleh orang-orang yang memang tidak punya sense bisnisnya. Maka ada stratum-stratum audiens yang perlu dipahami. Di dalam hal ini, dalam hal memahami literasi berdakwah itu, harus paham stratum audiens. Ya, harus peka terhadap stratum audiens. Itu yang harus menjadi titik temu bagi kita sekalian. Itu ada media baru di dalam dakwah digital ya. Ada media dan ruang edukasi sosial. Bahwa media sosial ini sesungguhnya adalah ruang edukasi sosial. Sangat konstruktif dan produktif sesungguhnya. Di saat kita mengirim konten-konten ya kebajikan di sebuah media sosial, itu bisa dibaca oleh beribu-ribu orang. Ya, ketimbang kita manual, ya ceramah, paling hanya yang hadir saja, yang hadir in saja. Ya, tapi yang hadir out tidak mungkin bisa tahu. Ya, di saat ya kita masukkan semua di dalam media sosial, maka itu sekaligus dia menjadi ruang edukasi sosial. Ya, media informasi tentu, ya media-media kita semuanya adalah sebagai media informasi buat kita, sekecil apapun. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Andro, kemudian Mbak Kirana, itu sangat konstruktif sekali, sangat penting sekali untuk kita. Kenapa? Karena itu adalah
ya media informasi yang sangat baik untuk kenyamanan kita bermedia sosial. Tentu interaksi sosial harus dijalin. Ya, interaksi sosial itu harus dijalin. Kemudian komunikasi interaktif, jangan monolog, hanya satu arah. Perlu ada dialog, ada interaksi. Dan di mana bahwa ada ruang publik yang perlu diverifikasi, perlu diverifikasi. Ya, jangan semua diumbar apa yang disampaikan oleh Mbak Kirana tadi. Kemudian media sosial itu adalah wadah untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian tidak kalah penting terakhir ada inovasi dakwah. Ya, sekarang harus ada perubahan paradigmatik. Dakwah hanya jangan dakwah konvensional, tapi harus dakwah berubah paradigmatiknya. Ya, menjadi dakwah YouTubia, dakwah YouTube. Ya, kenapa UAS, Ustadz Abdul Somad terkenal? Kenapa itu terkenal? Kenapa? Karena beliau berinteraksi dengan ya inovasi dakwahnya melalui media, sehingga beliau dikenal. Beliau secara keilmuan ya punya hati di para audiennya. Kenapa? Karena dakwah itu harus terus berinovatif, selalu berinovasi dalam setiap ruang dan waktu. Saya kira ini pemantik diskusi kita. Tentu saya mohon maaf tidak memuaskan semua pihak gitu ya. Ini adalah pemikiran konstruktif saya terkait tentang tema yang diberikan oleh panitia, bahwa dakwah, literasi berdakwah di era digital. Saya kira itu pemikiran ya, konstruktif saya terkait tentang itu, dan tentu kekurangan adalah ya, saya sendiri yang bertanggung jawab. Ya, kelebihan itu adalah mutlak pemberian dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saya kembalikan ke Mas Tommy Tamrin. Ya, terima kasih.